Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para rajinan, wabil husbus, kesepuhan, makam keramat, sabarwati pamijahan, mudah-mudahan Allah dimuliakan. Musbika Kecamatan Bantar Kalong, anu kusituri dihormat, sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor, Banser, Jalur Ansor, sahabat-sahabat dari Pemuda Pancasila, Ibas, dan OKP yang lain yang hadir, yang saya banggakan. Saya tidak akan panjang lebar lah menyampaikan materi karena sudah terlalu malam. Biasanya Kapolsek izin keramaian itu sampai jam 11 malam ya. Nah, saya itu taat protokol. Jadi ada 30 menit kita manfaatkan sebaik-baiknya. Yang ingin saya sampaikan satu pertanyaan, Pak. Kenapa kita harus ber-NU? Nah, ini penting karena hari ini, Pak, banyak sekali yang seolah-olah benar tapi tidak benar. Untuk apa NU-NU-an? Yang penting kita itu Islam saja. Sebenarnya begitunya, Pak. Nah, pokoknya nama orang Islam. Saya itu Islam. Saya itu Islam saja. Saya NU bukan, Muhammadiyah bukan, Persis bukan. Nah, itu Pak Kapolsek Islam yang bukan-bukan gitu. Ya, jadi harus jelas Islam. Nah, pertanyaan kita, kenapa kita harus ber-NU? Kenapa kita diajari oleh guru-guru kita bernaung di bawah organisasi Nahdlatul Ulama? Ini penting. Nah, untuk menjawab ini, Pak, pertama kita harus mengenal dulu apa itu Nahdlatul Ulama. Makanya tak kenal maka tak sayang. Dari namanya saja ini nama organisasi yang luar biasa, Nahdlatul Ulama. Nahdlatul itu kebangkitan, gerakan. Ulama itu orang yang hatinya khosyah ilallah, takut kepada Allah, dan kepalanya penuh dengan ilmu, Pak. Itu ulama. Orang, catat, ulama itu orang ya, manusia. Bukan seperti di sana ada yang bilang, pokoknya ulama itu yang takut kepada Allah. Baik itu kadal, doma, monyet, pokoknya mah asir itu Allah, ulama. Kan aja itu. Tapi sana di Indonesia, kamu baliknya di Amerika. Di Indonesia ada malah ya begitu. Nah, ulama itu adalah manusia yang hatinya khosyah ilallah, takut kepada Allah, dan kepalanya penuh dengan ilmu pengetahuan. Kalau kepalanya saja penuh dengan ilmu tapi hatinya tidak takut kepada Allah, bukan ulama. Ataupun sebaliknya. Dan gak mungkin lah sebaliknya. Gak mungkin orang yang kepalanya sepi tina pangarti tapi hatinya sieun ku Allah moal aya. Karena al-khosyah biqadril ma'rifah. Takut itu bagaimana pengetahuannya. Pengetahuan tentang Allah sedikit, maka rasa takutnya pun akan sedikit. Nah, oleh karena singkat cerita ulama di sinilah kita artikan kebangkitan orang-orang yang berilmu. Kebangkitan sebuah organisasi yang bergeraknya berdasarkan ilmu. Bergeraknya bukan dengan nafsu. Melangkahnya bukan dengan nafsu, diamnya pun bukan dengan nafsu, tapi melangkah dan diam barometernya adalah ilmu. Namawi pamisahul sepuh tema ulah ngalengkah karena hayang, ulah cicing karena embung. Karena kalau barometer melangkah karena mau, berhenti karena tak mau, itu barometernya motivasinya nafsu. Tapi kita melangkah dengan ilmu, dia pun dengan
ilmu. Saya tertarik dengan sindiran Allah dalam surah Al-Furqan ayat 43. Kata Allah itu, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila am tahsabu anna aktsaruhum yasma'una aw yaqilun inhum illa kal an'ami bal hum adhallu sabila. Wahai kekasihku Muhammad, kata Allah, bagaimana pendapatmu terhadap orang yang menjadikan ilahahu hawahu, yang menjadikan nafsu sebagai Tuhannya? Kami logat pesantren mah ngajadikeun nafsu sebagai pangeranana. Kalau kita terjemahkan dalam konteks modern itu ilahahu hawahu, yang menjadikan nafsu. Saya baca dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir karya Imam Ibnu Athur, hawahu dalam ayat ini ada dua, satu mau, dua tak mau, like and dislike. Bagaimana pendapatmu, kata Allah, terhadap orang yang menjadikan ilahahu hawahu, yang menjadikan nafsunya, yang menjadikan suka dan tidak sukanya sebagai barometer kebenaran. Ilahahu hawahu, dia melangkah karena suka, dia berhenti karena tak suka, dia membela karena suka, dia diam 1000 bahasa karena tak suka. Apakah menurutmu itu orang-orang yang berpikir? Inhum illa kal an'ami bal hum adhallu sabila, kata Allah. Ketahuilah orang yang seperti itu lebih sesat daripada binatang ternak. Kenapa? Allah telah menganugerahkan akal, Allah telah menganugerahkan ilmu sebagai pemandu, tapi dia memperturutkan hawa nafsunya dan lebih parah daripada binatang. Nah, kenapa Pak? Karena kata Imam Asy-Syafi'i, ini bisa dilacak dalam Diwan Syafi'il Kubra, bila mata dibalut cinta, dia buta akan yang nista. Namun bila mata dibalut benci, dia hanya akan melihat yang keji-keji. Soklah ari nuju cinta mah panginten pangarsa kauningan ku sadaya. Pami nuju cinta sapertos bapak-bapak kamungkur nuju bobogohan. Kan ari nuju cinta matong bujang-bujang kumujeng na eta teh Pak, hitutna ge geulis eta teh. Kenapa kita memandang dengan kacamata cinta? Tapi sebaliknya, kalau kacamata benci yang kita pakai, jangankan kejelekannya, kebaikannya pun pasti kita kritik Pak. Pugu itu teh seuri ka urang teh bener somea, tapi karena kita memandang dengan kacamata benci, goblok jeung seuri. Padahal itu teh syirik Pak. Betul kan? Nah makanya jangan sekali-kali kita menjadikan nafsu, menjadikan suka dan tidak suka sebagai motor penggerak. Jadikanlah ilmu sebagai motor penggerak kita melangkah dengan ilmu, diam pun dengan ilmu. Itulah Nahdlatul Ulama. Karena kalau barometernya ilmu nanti objektif Pak. Banyak sekarang itu yang memandang sesuatu dengan kacamata cinta dan benci. Ketika Kiai NU bilang bahwa contohlah yang kasus yang agak ramai kemarin itu, Kiai NU bilang bahwa Hasil Basul Masail dilarang memanggil kafir kepada orang kafir, panggil saja non Muslim. Itu hasil munas wali ulama di Banjar. Wah rame, bikinlah isu bahwa nanti al kafirun akan diganti oleh Kiai NU. Qul ya ayyuhal non muslim. Saya sampaikan, tidak ada ormas Islam yang lebih menghormati Al-Quran kecuali Nahdlatul Ulama. Jangankan merubah Al-Quran, memegang Al-Quran tanpa punya wudhu nggak akan berani kita itu. Karena kita diajari oleh kiai kita memegang Al-Quran itu harus mempunyai wudhu. Tapi lihat ormas Islam yang lain, mau punya wudhu ke, mau habis kantut, mau habis boker, pegang Quran ya pegang Quran saja. Tapi kiai-kiai kita di Nahdlatul Ulama saking ta'zimnya kepada Al-Quran, memegangnya pun harus bersih dari hadas dua. Apalagi sampai merubah, naudzubillahi min. Tak perlu dalil lah bagi orang yang membenci Pak. Tapi saya sering ilustrasikan begini saja lah kan. Abu dan Makassar ada di gitu.
acan dituangkeun mangga. Da biasa eta teh abdi mapanggi dongkap ka hiji lokasi acara henteu dituangkeun eta sok rada rieun Kang Hakim teh. Nah, contoh kan. Akan cek osok ameng ka toko berdikari di Cihideung. Osok. Pak Kapolsek ngerti Pak. Nah terjemahnya di bawah ini Pak Kapolsek. Kang akan suka main gak ke toko emas berdikari yang di Cihideung itu? Oh sering. Tahu yang punyanya tidak beragama Islam? Tahu. Ketika Anda tawar, Pir, Kang Kafir bukan Ustaz. Pir, ini berapa segramnya? Suka gitu gak Pak? Enggak. Panggil kok, panggil Ci. Ci, ini berapa? Iya. Orang kafir dipanggil Ci, Anda gak marah? Tapi kenapa ketika Kiai NU mengkaji ratusan kitab yang dibuka, puluhan para ulama yang sudah terbukti bagaimana kealiman dan keilmuannya, mengkaji satu permasalahan sampai pada kesimpulan, jangan memanggil kafir pada orang kafir, panggil saja non muslim. Rame dituduhlah isu bahwa Kiai NU akan merubah, merevisi Al-Qur'anul Karim. Naudzubillah min dzalik. Lawan kita bilang kesenci, bilang engkau kepada orang kafir gak marah? Kan sama, memanggil kafir dengan panggilan bukan kafir Pak. Lalu apa masalahnya? Seperti kita memanggil orang yang kulitnya hitam, misalkan maaf ya, kan di sini ada yang kulit, contoh lah Pak Imam Mudopar, kulitnya kan agak sawo matang busuk gitu kan. Tapi kan kita tidak berani manggil deng kan ke Ujang, Asep. Nah, Ujang, Asep itu manggil seperti yang adanya, bukan berarti kita mengingkari hidungnya Pak, bukan kita mengingkari hitam kulitnya Pak, tapi kita menjaga perasaan dia. Banyak lagi lah ketika kemarin itu isu yang lagi viral, biasa isu tahunan, selamat hari Natal, rame itu isu tahunan. Dulu dari saya di pondok Pak, hampir setiap akhir bulan Desember ada saja kajian bagaimana hukum mengucapkan selamat hari Natal. Itu masuk pada tataran khilafiyah Pak. Al-Azhar, siapa yang mengingkari bagaimana Al-Azhar itu keilmuannya? Biasa kok, Grand Al-Azhar itu dari dulu, dari eranya Muhammad Saltun, dilanjutkan oleh Al-Maroki, dilanjutkan lagi oleh Ahmad At-Tayyib. Biasa ketika datang hari Natal itu selamat hari Natal, beres. Ada yang mengharapkan, ya terserah gitu kan. Yang mengharapkan monggo ikut yang mengharapkan. Tapi kita yang mengucapkan selamat Natal misalkan kepada yang non muslim, kita mengikuti ulama juga, santai saja. Loh jangan mengucapkan selamat Natal, nanti jadi Nasrani. Loh saya setiap tanggal 10 November selalu mengucapkan selamat hari pahlawan, besoknya saya gak jadi pahlawan. Santai saja. Karena untuk menjaga. Nah hal-hal seperti ini. Tapi kalau teman-teman mereka yang melakukan itu, contoh ketika ada orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad pernah sesat sebelum mendapatkan wahyu dengan mengutip Al-Quran, wa wajadaka dhallan fahada. Jadi Nabi Muhammad itu sesat sebelum Allah temukan dia. Berarti sebelum mendapatkan wahyu, Nabi Muhammad berada dalam kesesatan. Jadi orang yang memperingati kelahiran Nabi Muhammad berarti memperingati kesesatan Nabi Muhammad. Bukan orang PKI yang bilang begitu, bukan non muslim, mubalik kata orang pamijahan itu. Tapi adakah cacian? Adakah hujatan? Adakah protes baginya? Tidak ada. Kenapa? Balada Pak. Nah ini ketika kemarin penafsiran Al-Quran kiai kita di jajaran Suriah, misalkan Gus Isom, Kiai Haji Ahmad Isomudin menjelaskan bahwa makna aulia ini tidak seragam. Ada yang mengartikan pemimpin, ada yang mengartikan ini tafsirnya, ini tafsirnya, ini tafsirnya. Bahkan Profesor Quraisy Shihab menulis buku khusus tentang makna Al-Maidah ayat 51 ini, dihujat habis-habisan karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Mereka tuduh liberal, mereka tuduh sebagai penjilat non muslim dan yang lain-lain. Tapi ketika teman-teman yang menafsirkan Al-Quran serampanan, menafsirkan ulama itu bebas saja, mau dari binatang melata, mau dari manusia, mau dari kadal, pokoknya ulama, takut sama Allah ulama. Jadi nanti itu Al-Mukarram Pak Acep Amin di MUI itu nanti ada perwakilan dari kambing, ya, sapi, kenapa? Khosyah Allah.
ini penting kita dudukan permasalahan agar kita jangan mengikuti ataupun melihat sesuatu dengan kacamata cinta dan benci, karena itu akan menutup objektivitas. Makanya kiai-kiai kita menamakan organisasinya Nahdlatul Ulama, kebangkitan orang-orang yang berilmu, melangkahnya dengan ilmu, diamnya pun dengan ilmu. Itu satu dulu dari nama. Kedua, kita ingin paham apa Nahdlatul Ulama itu. Ya pahami saja, lihat saja dari logo Nahdlatul Ulama, filosofi yang terkandung dari logo atau lambang Nahdlatul Ulama. Secara singkat saja lah, di lambang Nahdlatul Ulama itu sudah terkenal ada bintang 9 ya. Saya mendapatkan cerita. Jadi ketika NU sudah genap 1 tahun Pak, tahun 1927, NU itu mengajukan SK Kumham lah kalau istilah sekarang itu ke pemerintah kolonial, mengajukan SK Kumham, ingin terdaftar di Kesbangpol kalau istilah sekarang. Soalnya kalau organisasinya tidak terdaftar nanti dibubarkan dan tidak cair BOP pesantren karena tidak punya SK Kumham. Singkat cerita mengajukanlah SK Kumham tahun 1927 menjelang muktamar NU pertama. Kata pemerintah kolonial ada 3 syarat. Pertama harus ada namanya, udah Nahdlatul Ulama. Kedua harus ada struktur organisasinya, sudah ini syuriahnya, ini tanfidiyahnya dan seterusnya. Yang ketiga harus ada lambangnya sebagai pembeda dari organisasi yang lain. Nah, para kiai kita baru sadar Pak, oh iya ya, kita belum bikin lambang, belum bikin bendera. Akhirnya kata Belanda, kita kasih waktu 3 bulan untuk membuat lambang Nahdlatul Ulama. Kiai Wahab pulang menghadap Kiai Hasyim, Mbak, pemerintah itu menyuruh kita membuat lambang Nahdlatul Ulama. Singkat cerita, ya sudahlah, suruh Mas Ridwan, Kiai Haji Ridwan Abdullah, ulama sufi yang ahli kaligrafi, untuk membuat lambang Nahdlatul Ulama. 3 bulan kasih. Nah, Kiai Wahab, Kiai Ridwan Abdullah itu biasanya kan kita kalau membuat lambang kan suka kirata ya, dikira-kira supaya nyata, cocokologi kalau istilah kerennya itu, dicocok-cocokkan. Bikin organisasi lahir di Pamijahan, salah satu ikonnya adalah makam Waliullah Syaikhul Muhi, ada lambang gerbang makam itu. Kemudian ada susukan solokan yang legendaris ini, ada gambar solokannya, dicocok-cocokkan. Tapi kiai kita tidak, istikharah, mohon petunjuk kepada Allah bagaimana lambang organisasi para ulama yang maslahat. Sudah hampir 3 bulan Kiai Ridwan Abdullah belum mendapatkan ilafat bagaimana lambang Nahdlatul Ulama itu. Akhirnya saya baca dalam satu riwayat 3 hari sebelum hari H, dalam riwayat yang lain saya baca 1 minggu sebelum hari H. Kiai Ridwan Abdullah bermimpi, dalam mimpinya melihat seberkas cahaya. Lalu beliau terbangun dan membayangkan apa yang beliau lihat dalam mimpinya. Lalu beliau tuangkan di atas kertas, lahirlah lambang Nahdlatul Ulama sekarang. Singkat cerita, karena dulu itu belum musim digital printing Pak Kapolsek ya, dikirimlah ke tukang sablon, tolong sablon, tanpa konfirmasi dulu sama tim yang lain, dibikinlah banyak, lalu dipasang di area utama. Lalu pemerintah kolonial didampingi oleh Kiai Wahab Hasbullah sebagai panitia muktamar datang ke lokasi. Kata pemerintah kolonial itu, Kang Ab, Kang Abdul Wahab, panggilannya, Kang, ini apa maknanya? Saya kurang tahu, ini yang buat Kang Ridwan. Tolong japri Kang Ridwan, ini apa artinya? Oh, banyak bintang-bintang yang muter-muter kayak orang lagi pusing ya. Kan biasa dengan film kartun pemirsa sok aya bintang muriling ya Pak. Nah, itu orang yang teh cerita. Singkat cerita kata Kiai Ridwan, bintang paling besar di atas. Nah, coba tarik lambangan itu ulamanya, lihat. Nah, bintang besar paling atas itu melambangkan kepemimpinan Sayyiduna Muhammad. Jadi Nahdlatul Ulama menjadikan Rasulullah bukan hanya suri tauladan dalam agama, tapi juga suri tauladan dalam manajerial organisasi.
Kita menjadikan Rasulullah SAW bukan hanya sebagai panutan dalam beragama saja. Dan dalam panutan beragama, NU itu paling cocok, paling serius, dan paling mirip dengan Rasulullah SAW. Salah satunya tentang ziarah. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Baihaqi, kata Imam Al-Baihaqi, kana Rasulullah SAW yajuru syuhada bi Uhudin fi kulli haulin. Rasulullah itu suka berziarah ke makam syuhada Uhud setahun sekali, dan kita yang melakukan itu. Haul, suka ada haul di sini? Ada. Berarti mirip dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Karena jarak Uhud dari Madinah itu jauh, Pak. Kalau makamnya dekat seperti di Baqi', Nabi itu seminggu sekali. Setiap Kamis sore Nabi itu ziarah ke Baqi'. Karena makam Uhud itu jauh, Rasulullah jaraknya fi kulli haulin, setiap 1 tahun sekali. Nah, di NU ada istilah haul. Manakib, apa ada contohnya dari Nabi? Riwayat Imam Bukhari. Ya. Jadi lain kana yadbahu syata, ketika Nabi menyembelih kambing yauma wafati Khadijah, di hari wafatnya Khadijah, beliau membagikan daging kambing itu kepada saudara-saudara Khadijah. Nah, ini juga kita lakukan peringatan haul, kita bikin besek, kita bikin nasi kuning, dibagi-bagikan kepada saudara. Lalu bukan hanya itu, yukfiru min dzikriha. Yukfaru min dzikriha. Nabi itu banyak menceritakan Khadijah. Dulu ketika Khadijah ada, dulu ketika awal mula ini Khadijah itu begini. Menceritakan biografi, menceritakan penggalan hidup Siti Khadijah. Nah, biografi bahasa Arabnya itu manakib, dan di Nahdlatul Ulama manakib juga ada. Jadi yang sebenarnya mirip dengan Rasulullah itu siapa? Ya NU itu, NU yang Islam yang seperti Rasulullah itu, ya Islam ala Nahdlatul Ulama. Jangankan hal-hal ibadah yang besar, yang sifatnya seperti itu kita ikuti. Haul kita ikuti, manakib juga kita lakukan. Kenapa? Karena memang Nahdlatul Ulama menjadikan Sayyidina Muhammad sebagai panutan, sebagai suri tauladan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama wabil khusus di dalam keberagamaan, tapi dalam manajerial organisasi juga tidak dilupakan. Lalu ada bintang 2 di sebelah kanan di atas itu melambangkan 2 sahabat terbaik Nabi, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu ada 2 bintang sebelah kanan di atas itu melambangkan 2 sahabat terdekat Nabi, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dari bintang 4 kecil di atas ini, dari awal berdiri NU menunjukkan jati dirinya bahwa NU ini adalah organisasi Islam. NU ini adalah organisasi para ulama yang mengawal akidah umat, yang menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah masyarakat dari paham Islam yang suka diskriminatif terhadap salah satu dari Khulafaur Rasyidin. Sebut saja Syiah. Syiah kan sering menyalahkan para sahabat gitu kan. Jadi Syiah itu jangankan kita lah masyarakat awam, para sahabat Nabi juga disalahkan Pak oleh Syiah itu. Biar cepat. Kemudian ada bintang 4 di bawah ini melambangkan bagaimana NU memahami dan mengamalkan ajaran agama, yaitu dengan sistem bermadhab kepada salah satu dari madhabul arba'ah, Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali. Bermadhab. Nah, kan ada saudara kita itu yang tidak mau bermadhab, tidak mau taklid, maunya langsung kembali kepada Al-Quran dan hadis. Saya pernah punya pengalaman. Suatu hari saya diundang dialog di Batam dengan saudara-saudara kita yang anti madhab. Singkat cerita, saya datang karena lawan bicara saya itu lebih tua. Saya izinkan beliau untuk menyampaikan materi lebih dahulu. Nah, karena takut disebut bid'ah, karena salah satu temanya tentang izdihad dan bid'ah itu, dia mukadimahnya tidak bikin
tapi mengutip Al-Quran. Badai iktibas lah kalau kata Pak Ajangan Ali itu. Badai iktibas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata saya ini mau debat akan mau tarawehan. Wah, dia langsung menghajar Al-Quran Islam itu adalah agama dalil, dan dalil itu adalah Al-Quran dan hadis, bukan kata ulama A, bukan kata Kiai Anu, tapi kata Al-Quran dan hadis. Tidak boleh kita mengikuti ulama. Ulama itu manusia, mungkin salah. Nabi itu maksum, hadis itu maksum, tidak mungkin salah. Nah, jadi kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Jangan taklid pada Syafi'i, jangan taklid pada ini, pada itu. Dia belum tahu siapa lawan debatnya. Lalu giliran saya untuk menanggapi. Begini sajalah Pak Ustaz. Saya mau tanya, kenapa tadi Anda baca Maliki Yaumiddinnya panjang? Beda dengan Malik dalam surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Tapi kenapa di dalam Malik surah Al-Fatihah panjang? Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Lalu si Ustaz itu jawab, karena saya mengikuti qiraah Imam Hafaz. Lalu saya tanya, kenapa Anda mengikuti qiraat Imam Hafaz, tidak mengikuti qiraahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Paham Pak? Mencegah sarana tong boro-boro kesina siapa macari taklid kita. Kita baca Al-Quran itu taklid kepada para ulama. Bacanya saja kita itu taklid, apalagi memahami isi dan kandungannya. Banyak lagi lah cerita-ceritanya. Nah, ini penting hari ini banyak orang yang sok paham terhadap agama, padahal belum mumpuni, bahkan masih minim pemahamannya. Akhirnya dia memahami Islam secara serampangan. Sedikit-sedikit togut, sedikit-sedikit togut, kan banyak itu Pak Kapolsek ya. Banyak saudara-saudara kita itu yang mengatakan Indonesia ini togut. Banyak yang mengatakan bahwa Polri itu togut. Sahabat-sahabat tahu togut? Susu yang difermentasi. Yogurt. Itu yogurtnya beda. Sedikit-sedikit togut karena dengan malam yakum bima anzal. Nah, ini yang perlu kita paham. Nah, jadi Nahdlatul Ulama itu sangat menghargai Khulafaur Rasyidin, tata cara memahami agamanya jelas, yaitu dengan sistem bermadhab, taklid kepada ulama yang otoritatif, ulama yang sudah diakui oleh dunia dalam sejarah, bagaimana kealimannya, bagaimana kefasihannya, pemahamannya terhadap agama ini. Kemudian ada bintangnya 9. Ini melambangkan 9 itu angka keramat, Pak. Bagi Muslim Indonesia, angka 9 itu angka keramat. Karena kita meyakini Islam menyebar sampai ke pelosok Bantar Kalong, salah satunya atas jasa dan peran 9 mubalik, 9 ulama, 9 wali yang populer, Wali Songo. Dengan bintang 9 ini, NU menunjukkan jati dirinya bahwa NU itu berdiri di atas tradisi. Sekali lagi, NU berdiri di atas tradisi. Kenapa berdiri di atas tradisi? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuruh dalam surah Al-A'raf ayat 199, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Khudil afwa, jadilah kalian pemaaf, wa'mur bil urf, dan perintahkan manusia untuk melakukan urf. Urf itu jumhur ulama ahli tafsir mengatakan urf itu adalah sebuah kebiasaan baik sebuah daerah, tradisi satu negeri yang tidak bertentangan dengan syara, yang tidak bertentangan dengan agama. Maka tradisi, kebiasaan suatu daerah yang tidak bertentangan dengan agama wajib kita lestarikan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan Nahdlatul Ulama sangat elegan, sangat ramah terhadap tradisi masyarakat, sehingga sangat wajar ketika Nahdlatul Ulama diterima
oleh mayoritas masyarakat muslim Indonesia, dan bukan hanya di Indonesia, Nahdlatul Ulama juga diterima di berbagai macam negara, sehingga berdirilah pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama di lebih 25 negara. Kenapa? Karena NU itu sangat lentur, sangat memahami ajaran Islam. Salah satunya adalah bagaimana kita beradaptasi dengan tradisi sebuah negeri, dengan kebiasaan sebuah daerah. Hadirin rahimakumullah, sudah lebih dari jam 11 lah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kenapa kita harus ber-NU? Karena melalui Nahdlatul Ulama ini kita bisa memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan benar. Ya, kita akan terhindar dari paham-paham, dari isu-isu Islam yang tidak mempunyai sanad, yang hanya menggali Al-Quran dan hadis dengan akal fikir dan nafsu mereka. Ya, makanya kata Rasulullah, man qala fil Quran, dalam hadis yang dari man fassara Qur'anan bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang memahami, siapa orang yang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya semata, maka dia telah mengambil satu kafling di dalam neraka. Kita menghindar dari perbuatan itu melalui taklid kepada para ulama yang sudah terbukti dalam sejarah tentang kualitas dan kapasitasnya dalam ilmu agama. Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Tadinya saya ingin panjang lebar, tapi jangan terlalu malam lah, takut kapok Pak Kapolsek ya. Nah, mentang-mentang sekarang lagi semangat ini, ceramah itu sampai jam 1 Pak. Nah, besok lusa datang lagi saya itu ditanya sama Pak Polsek, siapa yang ceramah itu yang kecil-kecil dari Ansor? Oh, Ustaz ya jangan datang Pak. Kan kemarin juga sampai jam 1 ceramah. Mau pulang duluan, malu dilihatin orang. Tidak, datang aja. Kan kalau sebentar itu setengah jam selesai. Besok lusa saya datang ke Bantar Kalung, ditanya sama Pak Polsek itu, siapa yang ceramahnya? Itu yang ganteng-ganteng kecil-kecil dari Tasik. Oh Ustaz ya, ayo harus datang. Kenapa? Kemarin juga sebentar, 30 menit sudah selesai. Itu makna dari perintah Rasulullah, yassiru wala tu'asyiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Basyiru wala tunafiru. Beri kabar gembira, buat jamaah nyaman, jangan membuat mereka kapok dalam beragama. Sekali lagi, kepada sahabat-sahabat Ansor, Banser, dan seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, karena di Pamijahan ini jangankan Ansor Bansernya, pemuda Pancasilanya, gibasnya juga Nahdlatul Ulama. Betul gak sahabat-sahabat Pancasila ya? Kalau setelah sholat suka mengusap wajah gak? NU berarti. Kalau subuh kunut gak? Nah, NU berarti. Suka ziarah ke makam para wali dan para ulama gak? Berarti NU. Jadi di Pamijahan itu semuanya Nahdlatul Ulama. Perkara masalah baju OKP-nya ada pemuda Pancasila, ada Briges, ada Gibas, ada apa? Banyak lah. Ya, itu terserah saja. Itu hanya gerakan pemuda yang sesuai dengan tupoksinya. Kalau pemudanya suka ngaji, ya gabungnya di gerakan pemuda Ansor, karena memang ciri khas Nahdlatul Ulama itu ngaji. Bukan berarti PP-nya nggak suka ngaji, suka. Buktinya sekarang, tapi itu masalah selera. Seperti kita suka terhadap ayam mau digoreng, ada yang suka dikulung, ada yang suka dimakan mentah, ya terserah, itu tergantung selera. Intinya kita sama-sama berada di bawah organisasi Islam terbesar Nahdlatul Ulama. Kita berjuang, kita berkhidmat, kita tabaruk kepada para alim ulama di Nahdlatul Ulama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.